katakan sekali lagi, ku rindukan, ku rindukan. Saya mau undang ibu kembali. Saat ini Tuhan, syarabababababa, ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Sekali lagi katakan, ku rindukan, ku rindukan. Syarabababababa, saat ini ku rindukan rohmu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini, saat ini, Yesus, saat ini, Tuhan, saat ini, Yesus. Sembah Dia lagi. Rohmu ada di sini. Rohmu ada di sini Tuhan. Menjamah setiap kami. Turunkan lawatan-Mu Bapa. Bangkit menjadi teranglah. Karena terang-Mu ada di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu, untuk kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Di tempat ini pun kami tidak akan ada kepentingan apapun tanpa kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di sini dan menjamah setiap kami, memulihkan setiap hati, menyembuhkan segala sakit penyakit. Di dalam kekuatan-Mu kami siap diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama, amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Boleh katakan ke kiri ke kanan, aku umat pemenang. Kurang seru, aku umat pemenang. Oh, lihat temennya gitu ya. Jangan lihat saya, lihat kiri kanan. Aku umat pemenang. Kamu juga. Amin. Sekali lagi sorak-sorainya buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Sekarang bulan Maret. Bulan ketiga dari tahun ini kita masih ada dalam pilar kita yang pertama masih ya di kuartal pertama, yaitu prajurit. Mungkin saudara sudah enak gitu denger ya, prajurit melulu prajurit. Tapi yang penting sudah jadi prajurit belum? Itu masalahnya, ya enggak? Nah, kemarin di doa pengerja dengan Pak Niko, beliau juga menyentuh tentang unity. Jadi prajurit plus unity. Kalau kita jadi prajurit maju sendiri-sendiri tidak akan menang. Ya, jadi artinya prajurit yang sesungguhnya yang mau maju perang dia harus satu dengan yang lain, unity, betul? Amin. Nah, kita ini prajurit di dalam masyarakat, kelompok yang terkecil adalah di dalam keluarga inti kita, yaitu ada ayah, ibu, anak-anak. Itu adalah keluarga inti. Dari situ dulu kita harus unity bersama-sama supaya muncul sebagai pemenang. Ya. Nah, hari-hari berlalu segitu lama, bertahun-tahun kita memperkatakan generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian kepada Tuhan apa Mamon? Karena ini saingan berat antara Tuhan dan Mamon. Ya. Nah, cinta mati-matian kepada Tuhan itu yang kita doakan. Generasi anak-anak muda, sore ini banyak anak muda. Jadi saya senang. Mari bawa banyak teman-teman muda supaya mereka itu menjadi generasi Yeremia yang siap diutus dan dipakai oleh Tuhan. Nah, kenapa hari-hari ini kita berdoa banyak tentang generasi Yeremia? Tetapi yang terjadi
Kenapa ada yang seperti Mario, Agnes dan David? Apa jawabnya? Ya udah dari sononya. Enggak juga. Itu anak-anak muda bukan? Halo? Ada orang di sini? Sudah bangun semuanya? Katakan yes. Sudah mandi semuanya? Yes. Sudah hujan tadi siang, udah hujanan. Jadi jangan melempem. Ada papa semangat tinggi. Nah, ini anak-anak yang kita lihat di hari-hari ini. Setelah generasi yang sebelumnya, Sambo dan CS dan istri dan lain-lain. Generasi kita, Bapak Ibu. Sudah selesai, baru diselesaikan. Vonis, muncul generasi Yeremianya. Seperti itu. Apa ini maksudnya? Pernah mikir nggak, saudara-saudara? Kita hanya berpikir itu anak bandel-bandel semuanya. Nggak tahu diri, ini semua ini anak Tuhan, amin? Amin? Saudara tahu ini semua anak-anak Tuhan. Benar nggak? Sambo dan istri, Yosua dan keluarganya. Siapa lagi tuh? Richard, bukan Richard ini. Ya. Itu banyak anak-anak Tuhan yang siapa namanya itu? Yang rambut putih. Itu juga orang anak Tuhan juga. Nah ini bagaimana pula ini? Yang sedang kita menanti-nantikan dan meneruskan amanat agung Tuhan bersama dengan Pentakosta ketiga. Tetapi yang ada di depan kita seperti itu. Apakah kita ya udahlah kalau kayak gitu percuma dah kita mengharapkan Pentakosta ketiga omong kosong, mustahil. Apakah seperti itu? Nah, mari kita belajar, kita renungkan apa yang salah nih. Ya, kita ngurus yang baru sedang terjadi ini aja. Yang anak-anak Yeremia ini. Sebetulnya itu perbuatan-perbuatan anak seperti itu banyak sekali. Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Ada anak muda ABG yang membunuh temannya, ABG juga, untuk dijual organnya. Dengar? Belum lama ini di TV. Lalu kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ada 11 tahun anak muda mati gantung diri, bunuh diri. Karena dibully teman-temannya gara-gara tidak punya ayah. Nah, tidak punya ayah ini saya hampir pasti bukan karena ayah yang meninggal, tapi meninggalkan. Biasanya seperti itu, ayah-ayah pada meninggalkan anak-anaknya. Ya, sehingga hidupnya tidak ada yang mengcover sebagai anak-anak laki-laki. Lalu dia tidak punya dasar iman dari orang tuanya yang kuat. Sehingga gampang sekali kena bully sedikit, ujungnya, gampangnya jalan pintas, mati saja dah. Apakah kalau mati itu menyelesaikan persoalan? Jawablah. Jawablah. Apakah kalau mati itu menyelesaikan persoalan? Yang kenceng dong. Tidak. Memulai itu persoalan baru. Kalau bunuh diri kemana saudara? Ada tempat nggak di surga? Gak akan ada. Ingat itu. Ya, saya selalu tekankan kalau ada orang yang cerita-cerita mau bunuh diri, ya saya pernah beberapa kali sampaikan di sini. Tantangin aja, udah sono, saya liatin bunuh diri aja. Pasti nggak jadi. Ya, pasti nggak jadi. Itu hanya gertak sambal. Tapi kalau bunuh diri biasanya diam-diam, ya. Karena itu iblis yang mempengaruhinya. Nah ini karena apa ini kita kadang-kadang ngeri sekali kita. Sedang kita doakan generasi Yeremia, tetapi yang terjadi seperti ini. Tapi kami tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa keadaan anak-anak Tuhan di luar sana banyak yang tidak cocok dengan predikatnya sebagai anak Tuhan atau orang Kristen. Karena ya tidak mempraktekkan firman. Yang pasti seperti ayah Mario, apa yang diperbuatnya? Ini semua sudah terbuka. Kita hanya belajar aja dari keadaan ini. Ayah David berpindah ke lain hati. Ya toh?
Agnes juga 15 tahun kehidupannya seperti itu. Tidak berkekurangan, saudara. Jadi ini moral. Yang jelas mereka Kristen KTP-nya. Kalau ditelusuri belum tentu ke gereja. Yang jelas mereka tidak cool. Tahu cool? Tidak ada komunitas yang membacking kehidupannya. Jadi di samping minggu ibadah itu nggak cukup hari-hari ini. Yakinlah, cari komunitas yang baik, yang benar, yang selalu berdasarkan firman Tuhan yang benar. Gereja pun ada yang nggak benar, ya. Jadi saya pelajari ini Tuhan bukakan satu persatu, mulai dari jambu anak Tuhan seperti itu. Akhirnya yang diterima adalah hal-hal yang sangat memalukan. Walaupun nanti ujungnya bagaimana, berubah dan sebagainya. Ya tapi bersyukur bahwa itu dibukakan. Supaya yang lain kita doakan bertobat. Amin. Ini tugas kita. Nah, lalu anak-anak yang muda ini karena apa? Kita tidak bisa salahkan mereka. Tetapi yang membuatnya menjadi seperti itu. Yaitu siapa? Tanggung jawab siapa ini? Orang tua. Ya. Enggak mungkin kalau orang tua itu terus menuntun, mengayomi, memberitahu. Apalagi Kristen kan punya dasar-dasar yang bagus. Apakah diajarkan seperti itu? Nah ini yang saya dapatkan di minggu-minggu ini adalah kembali kepada kasih mula-mula daripada Tuhan. Menjadi prajurit plus unity. Bulan depan kita masuk dalam pilar kita yang kedua, yaitu unity. Sekarang kita tarik-tarik sedikit-sedikit. Ya. Nah, mari saya ingin ajak saudara baca dulu tentang unity dulu ya. Supaya kita ingat kembali apa yang menjadi doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, 22, 23. Yohanes 17, 22, 23. Bisa ditayangkan? Nah, mari kita baca bersama-sama ayat yang pertama ini 1, 2, 3. Dan udah siap belum? Ayo bareng-bareng semuanya dengan suara yang mantap ya. 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Satu lagi. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kembali ke 22 coba sebentar. Ya, perhatikan dengan baik-baik. Jadi akunya pertama ini siapa? Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Bingung enggak nih? Aku, engkau, mu, ku lagi. Aku yang pertama adalah siapa? Aku telah memberikan kepada mereka, Tuhan Yesus ya, memberikan kemuliaan kepada mereka, kemuliaan yang engkaunya siapa? Allah Bapa. Berikan kepada kunya siapa? Tuhan Yesus. Jadi Yesus terima kemuliaan dari Bapaknya. Nah itu dia berikan kepada mereka. Mereka ini siapa? Ya sekarang adalah saya. Kita. Jangan egois saya lah. Kita gitu ya. Maaf gak apa-apa. Jadi supaya mereka ini, kita semua ini menjadi satu seperti Allah dan Yesus adalah satu. Amin, amin, amin. Jadi ada 3 in 1 ini. Allah Bapa, Yesus Kristus dan kita semua menjadi satu, kesatuan. Nah kalau ini terjadi, tidak ada iblis yang akan bisa mengguncangkan kehidupan kita. Katakan amin. Harus terjadi. Mulai dari keluarga yang inti. Ayah, ibu, anak-anak.
bersatu di dalam doa, bersatu di dalam iman yang kuat. Jangan separuh-separuh, jangan 75%, tapi 100. Ya, enggak. Dan hari ini kita sungguh-sungguh akan ditimbang, akan dipilah-pilah oleh Tuhan antara ilalang dan gandum. Kalau beriman benar 100%. Kalau enggak, ya udah, daripada setengah-setengah, jeleknya jelek aja 100% sekalian. Jadi jalan tol menuju ke neraka. Ya kan? Enggak ada yang amin, puji Tuhan, artinya enggak mau. Jangan sampai amin itu. Haleluya. Jadi itu ya, mari. Bagaimana sekarang yang menjadi tugas-tugas kita ini, ya? Baik kita sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, sebagai anak-anak, sebagai kakak adik di dalam dunia yang seperti ini. Ada tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita supaya kita bisa menyampaikan, meneruskan kekuatan yang baru, semangat yang baru dari Tuhan kepada orang-orang yang masih mati rohaninya. Gimana? Apa yang harus kita lakukan? Mari lihat Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Ada yang hafal? Apa itu? Nah, ini dia. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu, M-nya kecil loh. Mu itu siapa? Kita semua. Ya. Jadi yang disuruh jaga hati itu siapa? Kita apa Tuhan? Kita. Hatinya hati siapa? Kita. Jangan suruh Tuhan jaga. Amin. Hatimu jagaan sendiri. Dengan apa? Kekuatan iman kita. Roh Kudus menjagai hati kita. Semua. Nah, supaya karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kehidupan kita ini terpancar keluar melalui hati. Hati pakai mulut kita dan tindakan kita. Apa yang ada di dalam hatimu, itulah yang akan terpancar keluar. Itu maksudnya ayat ini. Jadi kita harus menjaganya dengan segala kewaspadaan. Tidak iseng-iseng menjaga. Kalau ingat ya aku jaga, kalau enggak ingat ya enggak. Jangan. Ya, serius. Benar enggak Tuhan nih, hari ini aku bikin salah apa? Itu perlu kita setiap malam cek. Ketika kita berdoa mau tidur. Ya, renungkan dulu, jangan langsung ngorok gitu ya. Nanti mimpinya jelek, saudara. Cek dulu, aku udah benar Tuhan, adakah yang salah hari ini? Supaya kita jagai hati kita. Adakah aku salah ngomong, menyakiti orang? Ya karena anak-anak ini yang tadi saya sebutkan, yang bermasalah di hari-hari ini, mereka itu pasti dan tentu kekurangan kasih sayang dari keluarganya. Fakta yang kedua kemungkinan yang kedua adalah terlalu dimanja. Diberikan apa yang mereka mau sehingga tidak bisa dikendalikan lagi. Yang ketiga adalah orang tua tidak memberi contoh teladan yang baik. Kehidupan mereka hedonisme. Hidup yang mewah-mewah. Yang sepertinya itu hak milik sah. Padahal bukan. Tidak ada malu. Ya tentu anak enak dong. Dia dikasih yang enak, terima. Itulah yang mengakibatkan hal-hal seperti itu terjadi yang mengerikan sekali. Roh apa itu yang bisa membuat seorang anak remaja seperti itu bisa bertindak sadis sampai seperti itu? Kalau roh Allah itu pasti yang datang adalah kebaikan, damai sejahtera. Tapi kalau perbuatan-perbuatan seperti itu, pasti dan tentu itu roh siapa? Roh siapa? Halo? Halo?
Kalau kenceng-kenceng gak berani jawab, pelan-pelan. Roh siapa, Bapak Ibu Saudara? Iblis. Jelas saja gitu yang kenceng ya. Jangan ngintip-ngintip ke sana, jangan mau diajak ke sana. Ya. Nah, hari-hari ini kita harus waspadakan, ini ada hari-hari yang jahat. Makin lama kita makin melihat kejahatan itu luar biasa. Artinya iblis berkuasa lebih dahsyat. Nah, kalau kita nggak mempraktekkan atau mengambil Roh Kudus Pentakosta ketiga yang besar itu, kita akan terguling, akan terlindas di situ. Tidak kuat kita. Jadi harus roh kita ini menyala-nyala terus. Seperti api yang besar. Sehingga ada roh lain yang mendekat tidak bisa, mental ya. Seperti api Pertamina kemarin itu. Menyambar-nyambar. Menjilat apa saja. Sekuat itu. Apa saja yang kita deketi. Nyingkir kalau yang jelek. Nggak usah mesti aduh takut. Ajak siapa untuk mendoakan. Mengcover kita. Doa sendiri. Tadi itu firmannya. Jaga hatimu. Doakan masalahmu. Jangan mengandalkan orang lain karena itu terkutuk. Jangan mengandalkan hamba Tuhan siapapun dia. Karena hamba Tuhan juga manusia. Ya. Jadi jaga hati, berpadan dengan apa yang ada, hidup sederhana, walaupun engkau punya tidak usah dipamer-pamerin. Karena itu semua datangnya dari Tuhan kalau yang benar. Apalagi kalau yang benar terus dipamerin lagi. Nggak malu ya. Begitu ya. Jadi kita datang ke bumi ini lahir tidak pakai apa-apa. Nggak bawa apa-apa sepeser pun, secuil pun. Apalagi emas, uang. Polos begitu aja ya. Nah nanti meninggal juga sama. Di dalam peti berapa itu ukurannya? 2 kali 60 mungkin ya, 70, udah sampai. Dipakein baju ya apa aja yang dipakaikan pasti kita tidak akan nolak. Yang mati itu loh. Betul? Nah kalau nolak itu bahaya itu. Nah maka dari itu saya pesankan baik-baik. Kalau masih ada di antara saudara sekalian yang memasukkan barang-barang orang yang meninggal di dalam peti, bertobatlah hari ini. Mana aminnya? Ragu-ragu itu. Apalagi keluarga ini ya. Dari Sumatera sana ya. Semua dibawain sampai petinya penuh banget saudara. Ada itu sampai hari ini masih banyak anak Tuhan. Kalau bukan anak Tuhan masa bodoh. Sepatu, tas yang cewek ya. Apalagi itu semua tongkat. Tapi emasnya nggak dibawain. Itu tidak fair ya. Kenapa yang dibawain gitu-gitu semua? Gak mungkin dah mereka akan ganti baju di sana. Karena itu kan menyatu dengan tanah, hancur semuanya kecuali yang sintetis. Ya, karena pengalaman saya membongkar jasad orang tua. Sepatu yang tidak karet murni masih utuh. Ya, tongkat yang tidak kayu asli masih utuh. Tapi yang lain semua membaur dengan tanah. So what? Ngapain kita bawa-bawa itu? Lebih baik bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Amin? Amin? Setuju? Kasih tahu keluarga-keluarga besar. Ini tradisi, saudara. Jangan bawa tradisi itu ke dalam kehidupan kita bersama Tuhan. Gak cocok. Makanya sering jadi kalah melulu. Tidak muncul sebagai pemenang. Karena kita masih 50-50. Tradisi ikut. Ikutin Tuhan ya ikut. Kadang-kadang. Ya semua masih dihitung-hitung. Hari dihitung, apa dihitung. Capek ngitung terus saudara. Apa yang ada di firman Tuhan saja yang kita ikuti. Amin. Itu tuntunan Tuhan yang luar biasa. Nah. Itu bagian pertama tadi ya, hidup sederhana, berpadan dengan apa yang ada, jaga hati,
jangan bawa-bawa tradisi lagi. Bagian kedua, hidup berdasarkan firman Tuhan. 100% harus komitmen dengan firman Tuhan. Cocokkan hidupmu dengan firman Tuhan yang engkau baca dan engkau percayai sebagai anak Tuhan, orang Kristen. Karena seringkali hanya aku Kristen, tetapi apa isi dari kehidupannya? Tidak ada. Ya seperti anak-anak itu, seperti keluarga itu yang sudah kita lihat kejadiannya yang dahsyat dan ajaib. Ya, bukan menjadi berkat, tapi menjadi contohan. Kita malu banget loh. Kayak gitu tuh anak Tuhan semua kok gitu. Nah kita mau jawab apa? Jelas jawabnya kita adalah mereka tidak hidup dalam firman Tuhan. Amin. Jadi saudara nggak usah takut. Iya kok begitu ya? No, itu salah mereka. Karena kehidupan kekristenannya tidak dihidupi. Itu. Yang terpancar dalam kehidupanmu tadi itu. Tidak menjaga hati. Apa yang orang punya kepingin. Mumpung ada jabatan, wah sikat semuanya. Nah ini menjadi berkat di mana? Di bagian mana? Mau nyumbang gereja kayak apapun, Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Matius 7. Hati-hati. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah kita merenungkan bagian kita untuk maju ke depan, bagaimana tugas-tugas kita. Berikan waktu untuk anak-anak kita, cucu-cucu. Berikan dasar dari firman Tuhan untuk mereka melangkah keluar. Kalau dasar firman Tuhan sudah diberikan, mereka kita lepas dimanapun tidak akan terbawa arus. Saudara. Pasti mereka akan muncul sebagai pemenang. Makanya dari awal, yang punya keluarga-keluarga muda, anak lahir bayi, baru nangis, langsung bapaknya masuk, doakan. Serahkan ini kepada Tuhan sebelum ini dibawa keluar. Jangan nunggu serahkan di gereja, pasti itu nunggu udah 2 bulan, 3 bulan. Kalaupun enggak 6 tahun baru diserahin. Karena ini rebutan dengan iblis, saudara. Biarlah malaikat Tuhan menjaganya mulai dari mengenal menghirup udara keluar dari kandungan ibunya. Bahkan di dalam kandungan pun didoakan terus. Pasti nanti jadinya beda. Apalagi setiap hari terus diberikan dasar-dasar. Jadi bukan tidurnya dikasih Alkitab di sebelahnya. Ya ada gunanya. Karena Alkitab itu kalau nggak dibaca dan diimanin tidak ada gunanya. Mau ditaruh di pantat juga nggak apa-apa. Tetapi isi daripada Alkitab itu yang kita harus hidupi. Amin. Saudara ngerti ya? Hari-hari ini hari-hari yang jahat. Jadi kita harus komitmen selaku anak Tuhan. Anak-anak muda terutama. Ya, biarlah engkau terus mengimani ini adalah Pentakosta ketiga. Yang dari Indonesia, dari timur, tepatnya dari Indonesia ini di 2018 di Empower 21 di SICC itu di-on-kan sebagai satu pernyataan bahwa Pentakosta ketiga sudah datang. Dan tahun-tahun itu sebelum pandemi, Paniko selalu keliling untuk HMC, Healing Movement Crusade, KKR besar-besaran di lapangan-lapangan yang dihadiri oleh sebanyak puluhan ribu orang dari segala agama. Tidak usah daftar, datang. Dan mereka banyak dijamah Tuhan, disembuhkan dan lain-lain. 300 sekian kali, lupa saya. Baru berhenti karena pandemi. Itu berjalan lama, berapa tahun, lama sudah. Nah, karena pandemi berhenti, kemudian kita pikirkan Pentakosta ketiga berhenti. Mungkin sebagian orang mengira seperti itu. Tetapi puji Tuhannya bahwa kita lihat di awal 2023 ini,
Karena semuanya sudah dibuka. Kita lihat ada wujud kenyataan daripada perkembangan Pentakosta ketiga yang dikatakan dari timur ke barat. Baratnya itu di mana, saudara? Kalau kita bilang negara barat itu mana? Amerika, Eropa, ya. Jadi pikiran kita tadinya timur ke barat tuh terus sampai kembali ke Yerusalem nantinya, terus Tuhan Yesus datang kembali. Tapi ternyata ini lewatnya lewat barat, itu barat beneran, saudara. Yaitu Amerika, USA. Nah, ini ada satu bukti awal-awal tahun ini ada kegerakan yang luar biasa. Bisa ditampilkan Asbury University. Nah, ini ini di Asbury University revival terjadi. Kegerakan luar biasa terjadi. Anak-anak muda ini, university yang sekolah bukan kakek nenek. Yang kuliah saya siapa? Anak-anak muda ya, 25 tahun ke bawah. Nah, ini dimulai dari situ, university. Nah, mereka berdoa bersama-sama, hanya belasan orang tapi makin lama makin banyak dan tidak bisa berhenti. Mereka itu nggak ada capeknya, terbakar oleh roh itu. Nggak ada yang mimpin, nggak ada khotbah begini, nggak usah. Nyanyi juga seadanya, mungkin single keyboard atau bahkan nggak ada pemusiknya. Nyanyi aja terus, nyanyi. Lawatan Tuhan luar biasa. Bukan yang mati bangkit, bukan. Tetapi hatinya itu dijamah oleh Roh Kudus menjadi bersemangat luar biasa, mencintai Tuhan habis-habisan. Itulah yang dikatakan generasi Yeremia itu. Nah, kenapa di barat? Ya kan dari timur ke barat. Timurnya sudah dimulai sebelum pandemi itu. Artinya di tempat kita ya, di gereja ini, di bawah Pak Niko, sudah memulainya. Cuman orang tidak menyadari bahwa begitu banyak crusade KKR yang sudah dilakukan Pak Niko di seluruh Indonesia ini. Di kota-kota kecil, kota-kota yang besar pun. Semua udah. Sampai ke kota-kota yang kecil seperti Pati, Jepara itu sampai di sana. Nah, orang nggak memikirkan itu. Itu menjadi apa tuh? Modal utama. Kemudian berjalan dan sekarang terjadi di sini. Asbury itu di Kentucky, saudara. Jadi kalau bilang Kentucky jangan ingat ayam aja. Itulah tempat awal mulanya KFC. Kentucky Fried Chicken toh, namanya itu. Itu di sana, saudara. Jadi ayam-ayam sekarang pada menyembah Tuhan semua. Amin. Anak muda, akhirnya orang dari mulut ke mulut semua datang. Dari luar Kentucky, dari mana-mana, yang tua, yang muda, datang semua berjubel. Jadi di stop sama pemerintah untuk dicarikan tempat yang lebih besar. Itu kegerakan yang sulit untuk dibendung. Ya. Kemudian ada satu lagi, merembet sudah ke Vietnam. Ini Lee University. University juga anak muda, memang anak muda. Ya. Jadi nikmatilah hari-hari ini bersama Tuhan. Caranya gimana untuk kita bisa mendapatkan ini? Rindu aja. Bereskan semua hati itu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan tadi. Hati semua beres, tidak ada ganjelan apapun. Muji mbah Tuhan aja dimanapun engkau berada. Di kantor, di sekolah, di pasar, yang dagang, di tokonya, di mana? Di tempat kerja. Muji Tuhan aja dalam hati kita. Senangkan Tuhan. Kehidupannya beres, nanti Tuhan jamah. Dan kita bersemangat tinggi. Tidak takut apapun untuk memberitakan Injil Tuhan. Amin. Itu kayaknya caranya. Tidak susah-susah. Sekarang menara doa kita SICC sudah dibuka juga. Untuk kumpul berdoa lagi lantai 12 itu. Sudah 3 tahun tidak beroperasi dengan baik, hanya Zoom. Sekarang sudah terbuka untuk onsite. Tidak usah mendaftar, silahkan. Ya, yang punya
kendaraan mau naik motor juga nyampe, baru Sentul saudara. Ya. Nah tadi pagi aja hujan di sini tuh agak sepi saudara. Karena hujan. Bagaimana kita mau bersemangat tinggi bertanding dengan mereka yang di sana badai salju. Terjang itu mencari Tuhan. Jadi sangat menyebalkan, apalagi kalau pelayan-pelayan Tuhan absen, tidak datang karena hujan. Bagus sekali. Bayar harga untuk Tuhan. Bagaimana mau dilawat? Harus seperti itu. Ya. Bayar harga sedikit untuk Tuhan. Jangan sedikit lah, banyak. Apapun yang menjadi kendala akan menjadi ringan. Ya kan kalau lagi pacaran, janji apa aja diterjang. Banjir juga berenang di situ, ya. Iya dong. Harus seperti itu, kasih mula-mula itu untuk Tuhan terutama. Supaya engkau dapat lawatan, supaya engkau muncul sebagai pemenang. Tidak kalah melulu, dibully sedikit, ngambek, ditegur sedikit, sudah bubaran. Itu mental-mental yang seperti itu bukan karena ada Roh Kudus yang kuat, tapi Roh Kudusnya mungkin lagi tidur. Amin. Mari kita baca Efesus 5. Ya, jadi keluarga-keluarga itu harus kembali melakukan bagiannya masing-masing supaya ayah menjadi kepala, ditakuti, dihormati oleh istri karena engkau patut dihargai. Istri hormat kepada suami karena suaminya pantas dihormati. Nggak usah disuruh juga hormat sendiri. Kemudian anak-anak pasti akan ikut alur itu. Ya, teladan daripada orang tua. Nah, yang saya akan baca bukan bagian warga tapi yang 1 sampai 21. Efesus 5 1 sampai 21. Ini nanti baca sendiri. Istri tunduk suami, suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri dan sebagainya. Itu pasti kebanyakan sudah sangat tahu. Cuman seringkali lupa. Ya. Nanti malam renungkan bersama yang suami istri, yang anak-anak juga hormati orang tuamu. Karena itu menjadi sumber berkat dan bahagia dan umur panjang. Ya. Nah kita mau baca yang 1 sampai 21, agak panjang gak apa-apa, renungkan baik-baik. Kita baca bergantian supaya jangan pada ngantuk. Udah jam 6:30 belum makan malam Bu, biarin nanti hari ini pulang jam 8. Yes tuh ya, oh, luar biasa itu sudah semangat itu. Yuk saya mulai 1 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Nah unity ya bareng-bareng ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal atau orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka, tinggalin aja. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Janganlah turun mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Nah, garis bawahi ini, ya. Bangkitkah dari antara orang mati? Artinya itu mati rohaninya. Karena Kristus akan menyinari kamu dan engkau akan menjadi sinar di tempat yang gelap-gelap itu. Artinya di antara orang-orang yang mesum-mesum yang tadi melakukan tetek bengek itu, kita masuk di situ sebagai terang. Jangan malah ikutan, ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dua satu bersama-sama, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau kita lakukan baik ini yang terakhir, tidak ada masalah di antara kita. Amin. Rendahkan diri, saling berebut untuk merendahkan diri. Bukan rendah diri itu artinya kita dilecehkan. Bukan. Artinya kalau si A sedang marah-marah, udah kita sendiri diam. Itu artinya kita rendah hati, ya. Nanti mereka akan melihat sendiri. Sudah diomelin, sudah dicurangin, tetap baik, ya. Dan disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan yang akan mengangkat kita naik menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bapak Ibu Saudara, mari kita harus siapkan hati kita untuk lebih lagi serius dengan Tuhan melalui kita juga baca firman Tuhan. Siapa yang tiap hari baca firman Tuhan? Pastilah, saya harapkan semuanya. Kalau sulit mau baca apa ya? Kadang-kali kita bingung. Mau yang mana ya? Kalau urutan dari depan kejadian sampai itu ya pasti kadang-kali ada yang merasap lama dan sebagainya. Tapi boleh nambah yang saya selalu usulkan, hebat. Kita punya hebat. Apa itu namanya? Hari ya. Hari energi membaca Alkitab teratur, dengan teratur. Nah itu ada. Kalau Anda semua ada di grup-grup cool, BBI, musik juga ada ya. Nah, kalau yang tidak termasuk di situ, kalau yang ingin bisa hubungin kita Anto dan sebagainya. Nanti dikirim daftarnya. Itu seminggu sekali ganti daftarnya. Ya, minggu ini dan minggu kemarin itu di Esther. Nah ini ada satu poin yang saya ingin sampaikan tentang Esther itu. Mari anak muda, Esther ini muda. Singkat ceritanya dia sudah jadi orang yang pilihan masuk di dalam istana raja. Tapi bangsanya, bangsa Yahudi terancam oleh Haman, ya kan? Lalu omnya itu Mordekai itu kirim kabar kepada dia. Kamu jangan enak-enak aja. Walaupun kamu sudah di istana, tidak berarti kau bebas. Karena ini kamu juga orang Yahudi. Ayo maju sama raja. Ngomong.
apa yang terjadi? Karena Haman ini jahat, dia memutarbalikkan. Ya, nah singkatnya Esther ini maju dengan berani, semangat bersama dengan Roh Kudus. Apa yang saya garis bawahi yang dia katakan adalah di Esther 4 ayat 16. Ayo kita baca sebentar lagi. Enggak, jam 8 saya akan selesai. Esther 4 ayat 16. Ada Esthernya? Ya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku itu Esther. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Nah ini kalimat bagian terakhir ini penting. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ini tekad yang luar biasa. Yang disebut ini cinta mati-matian. Ya. Dia gerakan berpuasa, makanya terkenal puasa Esther 3 hari, 3 malam. Kalau bukan Tuhan yang suruh, jangan masuk ke situ. Ya, ini cukup berat. Semua, tidak hanya dia, dayang-dayangnya semua orang Yahudi diserukan untuk berpuasa ini. Lalu kalau masuk menghadap raja tanpa diundang, itu risikonya adalah mati. Kalau raja tidak mengulurkan tongkatnya, artinya dia dibawa dan akan dibunuh. Karena sok tahu gitulah ya. Kalau dulu itu sangat serem, saudara. Tidak dipanggil, tidak boleh menghadap. Tapi dia tahu, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Nah, tekad yang seperti inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya Esther mati atau tidak? Tidak. Dia berhasil, dia bicara, dan akhirnya Hamanlah yang dapat hukuman itu. Mordekai yang jujur, yang tulus, berjasa pada raja, dialah yang mendapatkan hadiah. Ya, jadi ini bukan cerita omong kosong, ini kejadian yang sesungguhnya. Mari kita cinta mati-matian, jangan takut berkorban untuk Tuhan. Karena pasti satu harinya nanti engkau akan menerima imbalannya dari Tuhan. Bukan kita minta imbalan, dengan sendirinya Tuhan yang akan memberkati engkau di luar nalar kita. Yang disebut adalah itu favor, berkat Tuhan yang di luar bagian kita, yang akan Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Berkat jangan selalu identik dengan uang. Tapi kalau engkau kuat, sehat, bahagia, damai, itu tidak bisa dibeli di dunia ini. Enggak ada yang amin. Siapa yang mau katakan amin? Nah, setuju ya, tapi bayar harga. Jangan takut melangkah bersama Tuhan. Hari-hari ini hari yang jahat. Sungguh-sungguh hari-hari yang jahat. Iming-iming dunia. Tuhan Yesus saja itu dicobai toh oleh iblis kan? Siapa yang setuju? Tuhan Yesus dicobai iblis enggak? Iya. Itu habis berpuasa 40 hari di gunung, antara lain kamu nyembah aku, nanti ini seluruh dunia aku kasihkan kepadamu. Mungkin dalam hati Tuhan Yesus bilang, maksud lu? Siapa pemilik dunia ini? Ya toh? Tapi syaratnya untuk menyembah iblis, dapetin harta. Ini hari-hari ini banyak seperti itu. Ganti KTP-mu, engkau dapat jabatan. Nggak usah ke gereja, engkau akan naik pangkat. Dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini perlu jiwa Esther itu. Untuk kita bisa bilang, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Tetapi aku akan melakukan kehendak Tuhan.
berjalan dengan tuntunan Tuhan yang baik dan benar. Makanya hidupnya kembali kepada yang mula-mula tadi. Jagalah hatimu. Jangan ambisi. Diberkati Tuhan boleh, tapi dengan cara yang baik dan benar. Jangan menghalalkan semua cara. Sombong, pamer, dan akhirnya terjungkal. Pasti surga tutup, close. Jangan sampai kita mengalami seperti itu. Itu hanya sementara semua. Karena kita hidup di dunia juga sementara. Oleh karena itu yang sementara ini, hari-hari yang jahat ini, kita pertahankan untuk kita hidup dengan baik. Menyenangkan Tuhan, dan hadiah mahkota tersedia buat kita, surga tersedia buat kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita siapkan hati untuk terima perjamuan Tuhan hari ini dengan hati yang baik dan benar. Ya, jangan sembarangan juga terima sakramen perjamuan kudus. Memang ini roti dan anggur biasa, saudara. Tidak ada apa sakralnya di situ. Anggur biasa, roti biasa. Tetapi itu simbol daripada sengsara Kristus. Hargai. Dan kalau engkau beriman, ya, kematian Yesus dan kebangkitannya akan engkau alami menjadi kekuatan, menjadi kemenangan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis ya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita bangkit berdiri, responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mengatakan, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam hidup ini. Habis-habis ya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habis ya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan, yang selalu menjaga melindungi kami, memberikan segala petunjuk-Mu. Biarlah sore hari ini kami mau menerima dan mempraktekkan semua petunjuk-Mu dalam kehidupan kami, agar kami boleh terlindungi, kami boleh muncul sebagai pemenang selalu, dan boleh menjadikan saksi bagi orang-orang di seputar kami. Tuhan, kami siap untuk menerima perjamuan kudus-Mu sore hari ini. Kuduskan setiap hati kami. Saudara, ambil waktu untuk bereskan hatimu dengan Tuhan. Apakah ada sesuatu yang masih menjadi penghalang antara engkau dengan Tuhan? Selesaikan saat ini juga, sebelum kami memakan dan minum tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pelayan-pelayan-Mu.
Berkati jemaat-Mu supaya kami semua layak di hadapan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerimanya. Amin. Silahkan duduk kembali, saudara akan dilayani. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak bisa disiara. Bangkit berdiri. Apakah semua saudara sudah menerima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangannya. Sudah semuanya ya. Mari kita akan memakan dan meminumnya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan, supaya kita tidak bersalah di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-kata syukur bagimu Tuhan, kasih-Mu Bapa, pengorbananmu Tuhan, terima kasih, haleluya.
kemuliaan, hormat, segala pujian. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Engkau yang menyelamatkan kami dengan mati di kayu salib, dengan darah-Mu yang tercurah, yang kami tidak bisa balas dengan apapun. Biarlah kami boleh membalas dengan perbuatan kami yang menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kuasa bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Kuasa darah-Mu membebaskan kami dari segala dosa-dosa lama kami, dan memberikan kami kekuatan untuk maju bersama Engkau. Darah Yesus membentengi kami dari setiap kutuk-kutuk masa lalu. Lepas semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Tidak ada kutuk di dalam kehidupan kami lagi. Katakan dalam hatimu, kuasa-kuasa kutuk nenek moyang dipatahkan di dalam nama Yesus Kristus oleh kuasa darah Yesus. Dan engkau bebas hari ini, merdeka, dan terima segala berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore malam hari ini. Kami dipulihkan oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu, dan kami percaya dengan iman kami akan memperolehnya karena kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, dan kami siap untuk membawa pulang berkat-Mu, yaitu damai dan sejahtera-Mu yang berlimpah-limpah, kasih anugerah yang besar dari Allah Bapa di surga. Dan kita terus berjanji untuk semakin intim dengan Tuhan di Pentakosta yang ketiga melalui Roh Kudus-Nya yang dahsyat ini. Hari ini sampai Tuhan datang kembali, tetap setia kepadanya. Yang setuju dan percaya katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara bisa bersatu sejenak mengucap syukur atas ibadah sore malam hari.